Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial pengisian aplikasi penilaian kurikulum 2013 revisi 2017. Aplikasi ini saya buat sendiri dengan basis Microsoft Office Excel 2013. Aplikasi ini dapat digunakan dengan pada Microsoft Excel minimal 2010. Minimal 2010. Kalau untuk Microsoft Office Excel 2007 tidak dapat digunakan karena banyak fitur-fitur atau istilahnya coding-coding yang tidak bisa termuat di Office 2007. Nah, untuk penggunaan minimalnya pada Microsoft Office 2010 atau lebih tinggi dari itu. Baik, ketika kita membuka aplikasi, pada tampilan awal akan muncul sebuah pop-up yang bertuliskan selamat datang di aplikasi penilaian K13 revisi. Kemudian ada perhatian, dilarang melakukan copy paste pada setiap pengisian. Jadi copy paste untuk pengisian nilainya atau pengisian yang ada di dalam aplikasi ini dilarang. Jadi sebaiknya mengetik atau copy tapi pastenya tidak menggunakan paste biasa atau yang biasa kita mengklik Ctrl V, itu jangan. Karena format-formatnya juga akan ikut nantinya, akan mengacaukan sistem. Jadi kalau mau copy paste boleh, tapi pastenya itu paste values, paste spesial values. Jadi yang terpaste itu hanya values-nya saja, format-formatnya tidak ikut. Oke. Kalau muncul pop-up seperti ini bisa diklik OK. Nah, setelah klik OK, muncul lagi pop-up isi data kelas. Sudah mengisi data kelas? Nah, kalau kita belum mengisi data kelas, maka diklik no, maka akan diarahkan ke menu data kelas. Tapi kalau sudah mengisi, nah, klik aja yes, nanti langsung diarahkan ke menu utama. Karena ini adalah awal, maka saya coba klik no aja. Nah, seperti ini tampilannya. Kita diarahkan ke menu data kelas. Nah, kita di menu data kelas ini kita isi kelasnya. Kelas yang akan kita nilai. Jangan lupa nomor 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya tergantung jumlah kelas yang kita ajar. Nih, kalau di kelas sekolah kami itu menggunakan SMK Pelayaran Jakarta Raya. Itu menggunakan 10, 11, 12 dengan pembeda kelas itu huruf 10A, 10B, 10C, dan seterusnya. Nah, ini nama wali kelasnya. Kemudian setelah mengisi data kelas, kita kembali ke menu utama. Oke. Menu-menunya semuanya ada di atas sini. Ini menu-menu yang akan kita gunakan. Baik perpindahan sheet ya. Kalau di Excel, ini sebenarnya pindah-pindah sheet-nya itu ada di atas sini. Di menu bar, menu, kemudian ada alat yang bisa kita gunakan. Kemudian ada pilih. Pilih ini pilih semester. Jadi aplikasi ini dapat digunakan untuk 2 semester. Nah, untuk 2 semester. Khusus untuk 1 mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran, maka dipisah aplikasinya. Gitu. Jadi tidak bisa memuat lebih dari 1 mata pelajaran pada satu aplikasi. Tapi memuat lebih dari 1 kelas yang kita ajar. Semester, kita pilih, di sini ada pilihan semester 1 atau semester 2. Ini kita pilih semester 2. Semester 1, maaf. Kemudian pilih kelas. Kelas ini akan muncul sesuai dengan isian yang kita isi tadi. Dengan catatan, kalau di awalnya masih kosong, tadinya kosong, kemudian kita isi, aplikasinya di restart dulu, di close dulu, di close, kemudian balik lagi, masuk lagi. Baru bisa kebaca di menu kelas ini, di pilihan kelas.
Gitu. Kalau tidak ditutup dulu nanti tidak akan kebaca di sini. Oke. Ini kelas, silakan pilih kelas yang akan dinilai. Nah, di menu utama, kita ke menu utama dulu. Ini ada nama sekolah. Ini sengaja saya protect. Kalau Bapak Ibu guru yang mau menggunakan aplikasi ini di luar SMK Pelayaran Jakarta Raya, silahkan dengan cara unprotect dulu. Nah, ini ada menu alat di sini, di unprotect baru bisa. Silahkan diganti nama sekolah, alamat sekolah, tahun pelajaran, semester. Nah, semester ini tidak boleh diganti di sini karena ini akan otomatis terisi dari sini, dari pilihan. Nah, ini akan otomatis. Ini kalau kita merubah semester, dia akan terkunci kembali. Atau ada perubahan-perubahan apapun yang kita lakukan di menu sini, dia akan kembali ke protect untuk menghindari kesalahan atau salah input gitu. Kemudian nama kepala sekolah ini juga ke protect, silahkan kalau mau diganti. Ini bisa diganti di unprotect aja. Silahkan diganti. Kemudian nama guru silahkan diketik atau dipilih. Kalau ini saya sudah memberikan pilihan nama guru supaya nama guru yang diinput itu lengkap. Ya, nama lengkap sesuai dengan daftar yang ada di sekolah. Kalau menggunakan untuk sekolah lain ini nanti harus saya setting lagi untuk menghilangkan list ini gitu biar bisa menginput nama gurunya secara manual. Kemudian mata pelajaran ini juga mata pelajarannya sudah saya berikan pilihan supaya penulisan nama mata pelajarannya itu tepat. Jadi tidak ada singkatan atau tidak ada kesalahan penulisan. Kemudian skor ketuntasan minimal atau istilah dulunya itu KKM. Nah, di sini silahkan diisi. Kalau di sini di sekolah kami itu minimal untuk semua mata pelajaran itu minimal 70, maaf. Kemudian kelas ini kelas ini juga nggak usah dirubah dari sini. Dirubahnya dari menu pilih sini. Menu pilih ini kita pilih kelas 10A, maka yang muncul di sini tulisannya 10A. Kalau kita ganti 10B sesuai dengan inputan data kelas tadi ya sebelumnya, akan berubah menjadi 10B. Gitu. Kemudian prosentase bobot penilaian. Nah, di kurikulum penilaian di kurikulum 2013 itu ada prosentase untuk penilaian KD3 dan KD4. Silahkan diisi hanya di KD3-nya saja. Misalnya di sini tertulis 60% gitu maksudnya. 60% untuk KD3 maka otomatis di KD4-nya 40%. Kalau kita ganti misalnya 50% di enter, maka akan menjadi KD3-nya 50, KD4-nya 50 gitu. Oke, tanggal ini otomatis terisi sesuai dengan hari atau tanggal saat ini. Oke, setelah di menu utama kita ke menu tadi data kelas ya, data kelas sudah, kemudian daftar siswa. Nah, ini nama-nama siswa untuk sesuai dengan kelas yang kita pilih. Untuk penginputannya sebenarnya hanya satu kali saja. Biasanya kalau di sekolah kami ini sudah diinput sama admin gitu. Sama adminnya biar gurunya tinggal pakai aja gitu. Kalau misalnya dari awal maka kita bisa mengisi dari sini. Ini 10A. Ini harusnya kosong di sini harusnya. Harusnya kosong. Nah, setelah diisi klik simpan. Nah, di sini klik simpan terus ganti kelas lagi yang mau diisi. Misalnya kelas 10B lagi. Ini kosong lagi tadi. Isi lagi nama nomor, NIS, namanya, terus jangan lupa klik tombol simpan yang ada di sini. Oke, ini daftar siswa. Kemudian ke menu ketiga itu bobot. Bobot ini bobot KD3, KD4. KD3, KD4. Bobot ini maksudnya apa? Apa perbedaan bobot persentase bobot penilaian yang ada di menu utama tadi dengan bobot KD3, KD4 yang ada di sini? Perbedaannya adalah kalau bobot di menu utama ini adalah bobot pengali nilai untuk pengetahuan dan pengali nilai untuk keterampilan. Sedangkan pada bobot KD3 dan KD4 ini nanti adalah
pengali untuk bobot pengetahuan pada penugasan, penilaian harian, PTS, dan PAS. PTS itu penilaian tengah semester, PH itu penilaian harian, PAS itu penilaian akhir semester. Gitu. Begitu juga untuk bobot penilaian keterampilan. Nah, diisi apa di sini? Yang pertama isi nomor, jangan lupa ya. Isi nomor. Nomor ini apa yang diisi? Nomor ini diisi sesuai dengan jumlah kompetensi dasar yang kita ajarkan pada semester 1 ini. Misalnya kita mengajar pada semester 1 ini 5 kompetensi dasar, ya silakan diisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, baru pada kolom penugasan untuk bobot penilaian pengetahuan ini diisi apa? Diisi angka 1, 2, atau 3. Gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau saya pilih 1, berarti nilai tugas siswa itu nanti dikali 1. Gitu. Kalau saya isi penugasannya 2, akan dikali 2. Kalau saya isi penugasannya 3, akan dikali 3 nilai tugas dari siswa. Begitu. Nah, untuk penilaian harian, apa beda penugasan dengan penilaian harian? Kalau penugasan itu take home. Take home atau bisa dikerjakan di luar jam pelajaran atau di luar jam tatap muka. Tapi kalau penilaian harian, itu penilaian yang kita lakukan pada saat bertatap muka dengan siswa. Biasanya sih di akhir proses pembelajaran. Atau kita berikan waktu tertentu untuk menguji, ya biasanya sih istilahnya ulangan harian gitu. Ini sama pengisiannya 1, 2, 3. Misalnya saya kasih nilai 1, ini pengalinya. PTS itu penilaian tengah semester, saya kasih bobot 1. PAS itu penilaian akhir semester, saya kasih bobot 2. Nah, jumlahnya adalah 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 1 tambah 2, 7. Berarti nanti pembagi dari keseluruhan nilai pada nilai akhir itu adalah 7. Gitu. 7. Oke. Untuk KD nomor urut 2 atau kompetensi dasar 2, ya silahkan. Boleh sama atau boleh berbeda sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar yang kita ajarkan. Gitu. Boleh sama, boleh beda. Misalnya saya mau kasih di sini, ini 2, ini 1, ini 1 misalnya, atau 2 juga. Gitu. Kemudian kalau PTS dan PAS biasanya sih sama ya. Dari awal sampai KD terakhir itu sama. Yang berbeda itu hanya penilaian harian dan penilaian penugasan. Ini misalnya 3, 1, 2, 3, sini 2 misalnya. Nah, gini. Ini untuk yang kolom ini untuk bobot penilaian pengetahuan. Caranya sama juga untuk bobot penilaian keterampilan. Kita samakan karena biasanya jumlah KD keterampilan dan KD pengetahuan itu sama. Kemudian, bobot penilaian keterampilan, ada proses, produk, proyek, portofolio. Ini tidak mesti kita isi semua, tergantung penilaian yang kita lakukan. Kalau misalnya kita menilai proses, ya silahkan diisi bobotnya berapa. Dari proses itu menghasilkan produk, silahkan diisi. Tapi kalau misalnya penilaiannya itu tidak ada proses dan tidak ada produk, ya silahkan pilih antara proyek atau portofolio. Gitu. Tapi wajib diisi semuanya. Wajib diisi semuanya, maksud saya tiap-tiap KD itu wajib ada bobot penilaian keterampilan. Nanti kalau mengisi nilai keterampilan, sesuaikan. Jangan sampai di bobot penilaian diisi di proses, tapi di penilaiannya nanti tidak ada nilai prosesnya gitu. Jangan sampai. Jadi tetap kalau di bobot penilaiannya ada proses, maka nanti dinilai menu keterampilan ini, menu KD3 ini ya harus ada nilai proses gitu.
Misalnya nilai prosesnya 3, produknya 2, proyek tidak ada misalnya, atau ya ini ada proyek. Ini ada proyek nilai 3, kemudian ini ada portofolio misalnya, penilaian portofolio nilainya 2. Kemudian ini hanya ada proses misalnya, tidak ada produk, kasih nilai 2. Kemudian ini misalnya ada proyeknya juga 2, kemudian ini kalau ada proses, kalau ada produk ya harus ada proses sebelumnya kan gitu ya. Jadi jangan sampai ngisi produk tapi prosesnya nggak diisi gitu. Oke, misalnya ini ada nilai proses, kemudian ada nilai portofolio juga. Oke. Nah, setelah seluruh pengisiannya kita lakukan sama kayak tadi, kita jangan lupa klik tombol simpan yang ada di sini nih. Nah, oke, simpan. Oke, baik. Nah, aplikasi ini juga saya rancang untuk memudahkan guru tidak bawa-bawa absensi manual lagi ke kelas gitu. Jadi hanya bawa laptop, absensinya juga ada di sini, di menu absensi siswa. Gitu. Nah, ini bisa dipakai supaya tidak capek-capek nanti menghitung persentase rekapitulasi kehadiran siswa. Cara pengisiannya gimana ya? Biasa. Untuk kolom baris yang ada di atas ini di bawah pertemuan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30 pertemuan. Ini diisi tanggal dan bulan. Tahunnya nggak usah. Misalnya, pertemuan pertama saya mengajar pada tanggal 13 bulan 7. Nah, gitu aja. 13 garis miring 7. Satu minggu berikutnya misalnya berarti tanggal 20 bulan 7. Nah, gitu seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita isi dua kolom, maka otomatis di sini akan terisi nih. Di rekapitulasi hadir 2. Otomatis. Nah, terus gimana misalnya kalau ketika kita absen, misalnya pertemuan pertama, si Andrian Maulana ini tidak hadir. Ketidakhadirannya karena apa? Kalau kosong dianggap hadir. Nah, kalau tidak hadir harus ada pilihan yang ketidakhadirannya karena apa? Di sini ada pilihan, ada sakit, izin, tanpa keterangan. Misalnya dia sakit. Kita lihat, si Andrian Maulana di rekapitulasinya hadir 1, sakit 1. Kenapa bisa hadir 1? Karena di sini di pertemuan keduanya kosong. Kosong, maka dianggap hadir. Sakitnya dinilai 1 nih di kolom sakit. Misalnya Ahmad Irfansyah, di sini ketidakhadirannya tanpa keterangan. Nah, di sini kita lihat tanpa keterangan. Terus si Damar misalnya izin. Nah, di sini akan ada muncul izin. Izinnya itu 1. Gitu. Begitu seterusnya. Sampai ke pertemuan berapa ya. Nah, ini tidak mesti harus diisi sampai 30. Tidak mesti. Sesuaikan dengan jumlah pertemuan Bapak Ibu guru. Oke, ini absensi. Jangan lupa ketika selesai mengisi, klik simpan ya. Nah, gitu. Klik simpan. Ya, pop-up-nya muncul, data kehadiran siswa sudah disimpan. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke menu berikutnya. Nilai KD3. Nilai KD3 ini adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan siswa. Oke, kita lihat. Nah, ini penilaiannya per siswa per KD ya. Per siswa per KD. Nah, di sini kelihatan ada nomor KD, ada nomor NIS, nama, nomor KD, penugasan 1, 2, 3, 4, 5, penilaian harian 1, 2, 3, 4, PTS, pas, skor akhir, nilai rapot, keterangan. Nah, di atas di menu di daftar informasi ada nama mata pelajaran. Nah, ini masih kosong karena tadi saya belum isi. Cobalah kita isi dulu. Nama mata pelajarannya misalnya matematika, nama gurunya saya sendiri misalnya. Oke, kita ke KD3 lagi, nah akan muncul. Mata pelajaran matematika, kelas yang saya nilai itu kelas 10B nih, kelas 10B. Kita lihat di menu pilih, 10B. Semesternya semester 1. Bobot penilaian untuk pengetahuan itu 60%, tadi diisi di menu utama. Nah, ini 60%. Oke. SKM-nya 70, tadi di menu utama juga kita sudah isi. SKM standar, skor ketuntasan minimal 70. Oke, baik. Nah, ini kita isi sesuai dengan nilai-nilai yang kita peroleh dari siswa. Misalnya Andrian Maulana, ini jumlah baris per siswa ini
Ini 1, 2, 3, KD 31, 32, 33, 34, 35 itu sesuai dengan jumlah KD yang kita input di bobot KD 3 dan KD 4 tadi. Nah, kita kan mengisi di kolom pengetahuan ini kan ada 5 ya, 5 KD ya. Nah, maka di sini akan muncul 5. Di KD 3-nya ini 5. Kalau kita mengisinya 10, nah akan muncul 10 baris gitu. Jadi penilaiannya berbasis kompetensi dasar. Jangan digabungkan keseluruhan nilai kompetensi dasar, tidak. Oke. Misalnya nilai pada KD 3.1 si Andrian Maulana ini nilainya 70 misalnya. Nah, 70 kalau dia nilainya sama atau lebih dari SKM itu warnanya akan hitam. Tapi kalau kurang maka akan jadi merah. Contoh misalnya nilai Andrian Maulana pada penilaian harian KD 3.2 misalnya 65 akan merah gitu. Kenapa? Karena di bawah nilai SKM. Gitu. Penugasan misalnya saya isi semua nilai ya. Ini misalnya nilainya 70, penugasan keduanya 75. Ini nilai hariannya 70. Misalnya KD 34-nya 80, nilai keduanya 90. Sini 75. Itu. Pertanyaannya, apakah tiap KD harus lebih dari 1 kali penugasan? Tidak, silahkan. Mau 1 juga nggak apa-apa. Tidak ada nilai penugasan juga tidak apa-apa. Itu. Hanya ada nilai penilaian harian misalnya. Silahkan. Ini disesuaikan dengan Bapak Ibu guru penilaiannya seperti apa. 5 misalnya ini 80, di sini nilai keduanya 85, nilai ketiganya misalnya jeblok misalnya. Jadi atau misalnya di sini 60 terus naik 85 65 misalnya. Terus di sini 90. Gitu. Nilai hariannya misalnya 77. Nah, gitu. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk PTS itu diisi sesuai dengan jumlah barisnya, diisi sesuai dengan jumlah KD yang kita ujikan pada saat PTS. Jadi tidak diisi keseluruhan sampai 5 KD ini misalnya, tidak. Terus diisinya berapa? Ya sesuai dengan jumlah KD yang kita ujikan pada saat PTS. Terus nilainya bagaimana? Nah, nilainya boleh Bapak Ibu berikan nilai sesuai dengan KD-nya. Misalnya nilai di KD 3.1 itu berapa nilai PTS-nya. KD 32 berapa nilai PTS-nya. KD 3.3 misalnya 3 KD ya untuk PTS. Contoh. Boleh. Tapi ini sangat menyulitkan karena kan pada saat PTS itu hanya satu soal yang kita berikan yang mencakup 3 KD misalnya ya. 3 KD yang ada di dalam satu soal. Berarti kalau kita harus pilah-pilah, kita harus memilah dari soal-soal itu KD 3.1-nya ada berapa soal, nilainya berapa. KD 3.2-nya biasanya kan agak kesulitan dengan cara seperti itu. Umumnya sih guru-guru menyamakan nilainya. Jadi nilai PTS itu kita samakan aja. Kalau kita menilai 3 KD, misalnya nilainya 85 misalnya. Samakan aja. Gitu. Kenapa kita isi 3? Ya karena yang kita ujikan pada saat PTS itu adalah 3 KD. Contohnya, jangan hanya mengisi 1. Ya kalau 1 KD silahkan hanya mengisi 1. Gitu ya. Tapi kalau lebih dari 1 ya silahkan. Harusnya diisi sesuai dengan jumlah KD yang kita ajarkan pada saat sebelum PTS. Kemudian nilai pas. Nah, nilai pas Bapak Ibu bisa mengisi dari KD 1 pertama sampai KD akhir. Sampai KD akhir. Kalau semuanya diujikan pada saat penilaian akhir semester. Semua KD di awal pertemuan sampai dengan di akhir pertemuan. Tapi bisa juga diisi nilainya sesuai dengan KD yang kita ajarkan setelah PTS. Gitu. Kalau saya mengajar itu kalau nilai akhir semester yang saya ujikan di akhir semester itu adalah KD yang saya ajarkan setelah PTS. Jadi yang sebelum PTS itu nggak usah diuji lagi.
Itu karena nilainya kan sudah ada gitu di nilai PTS. Jadi kosongkan aja di sini. Jadi tinggal di misalnya berarti KD 34 nilainya 90 misalnya. Gitu. Nah, kalau mau isi semuanya, kalau diujikan semuanya dari KD awal sampai KD akhir ya diisi semua. Gitu. Diisi semua pada kolom pas. Tapi kalau hanya mengisi KD atau menguji KD setelah yang kita ajarkan setelah PTS ya itu aja yang kita masukkan. Nah, ada skor akhir. Skor akhir ini nggak bisa diklik, dikunci supaya menghindari terhapus atau kesalahan input gitu. Nah, di skor akhir ini nilainya 73 untuk KD 3.1 nih, baris pertama 73. 73 ini dari mana perhitungannya? Dari tadi kita memberikan bobot pada KD 3 pada nilai bobot penilaian pengetahuan yang di sini ini kan 3112. Maka dia akan menilai 70 kali 1 ditambah 70 kali 2 ditambah 85 kali sesuai dengan bobotnya tadi berapa? Oh, kali 1 ya. PH1, PTS1 berarti 70 kali 3 ditambah 70 kali 1 ditambah 85 kali 1 dibagi. Karena nilai pas yang tidak ada kosong, berarti pembaginya adalah 3 tambah 1 tambah 1 atau 5. Nah, coba kita hitung. Benar nggak nilainya 73? Oke. Kita coba pakai kalkulator. 70 dikali 3 ditambah 70 dikali 1 ditambah 85 dikali 1 sama dengan 365 dibagi 5 ya, dibagi 5 tadi. 73, betul. Ini skor akhirnya 73. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai yang lain yang ada di sini nih. Gitu. Oke? Nah, ini skor akhir perhitungannya seperti itu. Jadi skor akhir ini tergantung dari bobot KD 3 dan KD 4 ya nanti kalau untuk keterampilan yang kita isi di menu bobot ini. Oke, kemudian ada kolom nilai rapot. Nilai rapot ini adalah nilai rata-rata dari seluruh skor akhir yang ada di sini. Di average 73 tambah 72 tambah 75 tambah 83 tambah 78 dibagi 5. Jadi dapatnya 76. Ini nilai rapot yang nanti akan kita input ke rapot. Kemudian ada keterangan, peserta didik secara konsisten menunjukkan pemahaman yang mendalam pada sebagian besar materi. Nah, ini karena nilainya 76. Oke. Semua nilai, semua angka yang ada di sini, kalau dia di bawah SKM akan merah, kalau sama dengan atau lebih dari SKM, nilai warnanya akan hitam. Nah, setelah kita mengisi nilai keseluruhan atau tiap-tiap siswa misalnya supaya tidak hilang, tiap-tiap siswa kita sudah isi nilainya, jangan lupa klik simpan. Gitu. Klik simpan. Nah, dia akan menyimpan ke database. Ketika nanti kita panggil, dia akan balik lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke menu nilai KD 4. Ini keterampilan. Oke. Sambil menunggu ya, ini agak lama karena proses membuka, menghide dan membuka baris ya. Nah, ini diatur oleh makro VBA. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Mungkin agak lama ya. Nah, sekarang sama tadi, prinsipnya sama dengan penilaian yang ada di KD 3, KD 4. Nah, ini ada proses, produk, project, portofolio. Nah, pengisiannya kita sesuaikan dengan pengisian bobot yang tadi. Untuk 4.1 ini tadi kita isi apa? Hanya proses dan produk. Maka yang kita nilai hanya proses dan produk saja. 41 misalnya proses. Oh ya, saya lupa. Untuk penilaian keterampilan ini bukan diambil nilai rata-rata ya, tapi nilai maksimum. Nilai maksimum. Contoh, maksudnya begini. Misalnya pada praktek pertama nilai prosesnya itu 65 misalnya.
maka otomatis di sini skor akhirnya 65 ya. Nah, gitu. Kemudian praktek lagi yang kedua, nilainya 80. Nah, yang diambil nilai tertinggi. Itu. Bukan rata-rata, bukan 65 tambah 80 bagi 2, bukan. Tapi di petunjuk penilaian kurikulum 2013 revisi itu adalah untuk nilai praktek adalah nilai maksimum. Itu kalau lebih dari 1 kali praktek ya. Nah, untuk produk tadi proses dan produk misalnya ya, nilai misalnya prakteknya prosesnya yang pertama 65, proses yang kedua 80, ini masih KD yang sama ya. Produknya misalnya hasilnya kita kasih nilai 75. Oke. Gitu. Karena tadi di KD bobot KD3 dan KD4 untuk KD1, KD4 ya, KD1-nya kita menilai hanya pada proses dan produk. Kemudian KD2-nya hanya menilai pada project. Hanya menilai pada project misalnya. Jadi jangan diisi yang lain. Selain project nggak usah diisi, karena nggak dinilai gitu. Nah, projectnya misalnya nilainya 90. Gitu. Kemudian KD3-nya hanya menilai pada portofolio, silakan. Misalnya nilai portofolionya 83, nah, misalnya gitu. Nah, untuk KD4 tadi di bobotnya apa? Proses dan project. Nah, oke. Proses dan project. Proses dan project. Nah, misalnya nilai prosesnya 70. Kemudian projectnya nilainya 87 misalnya. Nah ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Di sini proses 80 tertinggi ya, maksimum 80. Produk ya, hasil dari proses itu nilainya 75. Kok di sini jadi 78? Katanya maksimal. Ah, maksimal untuk tiap item penilaian. Ini nilai proses 80 maksimalnya, nilai produk 75. Jadi yang diambil adalah nilai rata-rata antara 75 dan 80. Tadi 80 nilai proses itu kan dikali berapa? Di sini kita pada saat pengisian bobot. 3 dan 2 ya. Kita lihat. Berarti proses dikali 3, produk dikali 2. Kita cek, benar nggak nilainya 78? Gitu, kita coba cek. 80 dikali 3 ditambah 75 dikali 2. Karena bobot produk itu 2 tadi. Sama dengan dibagi, pembaginya berapa? Tadi 3 tambah 2, 5 berarti ya. 390 bagi 5. Benar, nilainya 78. Nah, kita lihat di sini, nilainya 78. Gitu. Jadi yang dimaksud nilai maksimum itu untuk tiap item penilaian. Kalau penggabungan seluruh item penilaian, sesuaikan dengan bobot yang kita nilai tadi. Jadi sama dengan pengetahuan tadi, sesuai dengan bobot yang kita inputkan. Oke. Kemudian yang kelima tadi itu apa aja? Proses dan portofolio. Nah, proses dan portofolio kita lihat. Nilai prosesnya misalnya 74. Portofolio kita menilai portofolionya misalnya 88. Nah, seperti ini. Untuk nilai keterampilan. Silahkan diisi untuk semua siswa gitu. Jumlah siswanya ada 21 siswa nih. Nah, nilai rapotnya sama tadi. Yang muncul di nilai rapot ini. Ya, saya isinya di sini ya. Di nomor 8. Sorry, saya copy dulu. Nah, ini boleh copy, tapi jangan sampai copy paste biasa, Ctrl V, jangan ya. Tapi di mana? Nah, di sini ada paste values. Saya sudah siapkan menunya. Gitu. Paste values. Ini kita hapus saja, saya salah tadi. Salah isi. Oke. Nah, skor akhirnya tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara memperoleh skor akhir ini. Rumusnya seperti apa. Nilai rapot sama nilai rata-rata dari keseluruhan skor akhir. Kemudian ada keterangan. Peserta didik secara konsisten menunjukkan pemahaman yang mendalam pada sebagian besar materi.
Nah, sama tadi kalau nilainya di bawah yang kita inputkan di sini di bawah SKM nih akan warna merah, kalau sama atau lebih dari SKM akan menjadi hitam gitu. Nah, di tampilan informasi itu hampir sama dengan pengetahuan. Bobot penilaiannya 40% sesuai dengan input kita tadi di menu utama. Nah, input bobot penilaian dan pengetahuan yang ada di menu utama itu kepakainya di mana? Nah, kepakainya di rekap nilai. Di sini dia dipakainya. Di rekap nilai, di menu rekap nilai. 7 nilai Handrian Maulana tadi KD3-nya 76, KD4-nya 82, skor akhirnya 78. Predikatnya B. Inilah yang akan kita input ke aplikasi rapot. Jadi ada aplikasi rapot juga yang menjadi tandem dari aplikasi penilaian ini. Seperti itu. Kalau kita sudah mengisi semuanya, nanti akan muncul semuanya di sini. Nah, oke. Jadi saya ulangi, bobot penilaian yang kita isi di menu utama 60 dan 40 ini kepakainya di rekap nilai untuk menentukan nilai akhir. Karena format rapot K13 untuk SMK itu KD3, ada nilai KD3, KD4, dan ada nilai akhir serta predikat. Jadi Bapak Ibu Guru tidak capek-capek lagi menghitung nilai akhirnya ini berapa, predikatnya apa, akan otomatis seperti itu. Oh ya, saya lupa di sini ada jurnal sikap. Nah, untuk penilaian kurikulum 2013 K13 itu kan ada, selain penilaian pengetahuan dan keterampilan juga ada penilaian sikap untuk masing-masing guru. Tapi sikap itu bukan penilaian angka ya, kuantitatif seperti yang ada di nilai pengetahuan dan keterampilan, tapi lebih ke kualitatif. Makanya hanya dalam bentuk jurnal. Ada waktunya, catatan sikapnya apa aja, butir sikapnya. Nah, ini belum terlalu saya kembangkan karena masih hanya dalam bentuk catatan biasa gitu. Oke. Nah, ini rekap nilai, nama gurunya sudah muncul juga. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi kita mengisi nilai untuk kelas 10B. Gitu. Bagaimana kalau kita mau mengisi kelas yang lain misalnya? Kelas 10A yang saya mau isi. Oke, kita ganti kelasnya saja. Dipilih di sini. Dari mana memulai pengisiannya? Kita mulai mengisinya di bobot karena bobotnya itu akan terhapus. Jadi kita akan penilaian bobot KD3 dan KD4 ini itu sistemnya per kelas. Jadi tiap kelas kita isi. Bagaimana kalau sama? Sama aja, bobotnya kan ini kelas 10A dan 10B sama gitu. Mata pelajaran yang sama juga. Caranya untuk gampangnya di copy aja ya, di copy. Ini Ctrl C biasa. Kemudian kita buka lembar Excel baru, Ctrl N. Kita taruh di sini dulu dia, Ctrl V. Itu. Tidak bisa langsung paste di aplikasi ini, tidak bisa. Karena ketika kita ganti kelas di sini, kelas 10B, oh ya, penggantian kelas ini bisa di menu mana saja ya, nggak mesti balik ke menu utama dulu. Nah, ini. Kita ke menilai kelas 10A misalnya, kan kosong nih. Nah, kita balik lagi ke, nah ini ke Excel yang baru kita buka tadi. Kita sudah copy pastekan tadi ya. Ini copy lagi. Copy. Balik lagi ke aplikasi nilai. Ini paste values. Nah, di menu ini ada. Nah, gitu. Muncul lagi, klik simpan. Seperti itu. Jangan lupa ya, klik simpan. Oh ya, KD4 tadi sudah klik simpan belum ya? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, sekarang setelah pengisian bobot, ini sambil loading dulu. Nah, setelah pengisian bobot, absensi ya otomatis akan berubah.
Di absensi pun kita bisa ganti-ganti kelas. Jadi nggak mesti kembali ke menu utama dulu baru ganti kelas. Tadi kan kita sudah mengisi kelas 10B ya. Nah, coba kita kembali ke kelas 10B. Nah, gitu. Jadi yang kita sudah simpan tadi akan terbaca kembali. Kalau misalnya kita kembali ke kelas 10A, ya akan kosong lagi karena kelas 10A ini belum kita isi. Gitu. Oke. Nilai KD3. Nah, kelas 10A kan belum kita isi. Tadi kita sudah mengisi kelas 10B. Kita coba lihat kelas 10B, benar nggak sudah terisi? Misalnya kita mau ngedit nilai nih. Nah, tuh muncul lagi. Misalnya saya mau edit, oh ini nilai hariannya sudah remedial, maka nilainya misalnya nilainya 70. Gitu. Jangan lupa setelah diisi klik simpan gitu. Kembali lagi ke kelas 10A misalnya. Kayak ini proses loading ya. Oke, gitu. Oke. Begitupun dengan nilai KD 4, jurnal sikap maupun direkap nilai. Nah, seperti ini. Ini masih kosong. Kita coba lihat kelas 10B tadi saya simpan apa enggak ya? Kita lihat dulu. Kalau saya lupa klik tombol simpan berarti akan terhapus. Nah, masih ada ternyata. Jadi, pastikan jangan lupa klik simpan. Oke, kita menilai kelas 10A lagi misalnya. Nah, gitu. Ini kelas 10A. Oke, sama. Pada prinsipnya cara pengisiannya sama. Rekapnya di sini pasti masih kosong. Kenapa? Karena di KD3 dan KD4-nya belum kita isi. Oke. Selanjutnya di menu ini ada unprotect tadi untuk membuka kunci ya. Membuka kunci, kemudian ada manage rules, data validation ini untuk mempermudah aja kalau ada modifikasi di aplikasi ini. Ada paste values tadi untuk hal-hal yang kita copy dari luar aplikasi ini usahakan hanya di paste values. Jangan control V karena itu akan mengcopy format dan akan merusak format dari aplikasi ini. View heading ini untuk menampilkan angka pada baris dan kolom ya. Print preview ini untuk melihat kalau mau di print misalnya, kalau mau di print silahkan ini bisa print di menu print ini. Kalau kita print preview misalnya sebagai bukti penilaian kita seperti ini. Oke, ini simpan data. Nah, Bapak Ibu di sini ada menu simpan data di menu alat. Ini untuk menyimpan seluruh data yang sudah kita isi untuk satu kelas ya. Dengan catatan kita belum mengganti kelas atau semester. Gitu. Misalnya, tadi saya lupa klik tombol simpan pada KD3 atau pada bobot misalnya. Di akhir seluruh penilaian untuk kelas 10A, misalnya kita sudah berada di menu rekap, berarti kan nilai KD3, KD4 sudah kita isi ya. Nah, khawatir, misalnya kita khawatir, tadi ada nggak ya yang saya lupa klik tombol simpan. Klik aja ini simpan data. Maka dia akan menyimpan keseluruhan. Dengan catatan, belum merubah semester atau kelas. Gitu. Oke. Save. Apa bedanya simpan data dan save? Simpan data ini, data yang kita sudah input akan tersimpan ke database yang ada di aplikasi ini juga. Kalau save ini artinya untuk, ya save seperti biasa, menyimpan file gitu. Menyimpan file. Tapi kalau tidak mengklik save pun tidak ada masalah karena aplikasi ini sudah saya berikan coding untuk auto save. Ketika kita mengklik tombol close ini, maka ada proses untuk auto save. Oke, saya rasa untuk tutorialnya cukup ya. Sudah saya jelaskan secara keseluruhan menu-menunya dan cara-cara pengisiannya. Untuk tombol silang yang ada di atas ini biasanya kalau kita mau menutup aplikasi tertentu ya, ada tanda silang di pojok kanan atas ini, saya sudah blokir, tidak bisa digunakan. Terus di mana tombol yang kita gunakan untuk menutup aplikasi ini? Yaitu tombol close yang ada di sini.
Close, maka akan ada proses saving di sini, bukan simpan data ya, save. Nah, kemudian pop-up muncul, yakin ingin menutup aplikasi ini? Kalau ya, silahkan klik yes. Kalau tidak, no. No akan kembali lagi. Coba kita klik no. Nah, dia akan kembali lagi. Gitu. Tapi ini sudah tersave. Nah, data yang kita sudah isi tadi dan kita sudah simpan, itu akan tersave. Sudah tersave gitu. Lagi ini proses saving file ya, bukan simpan data. Kalau kita klik yes, maka akan tertutup. Oke? Saya rasa cukup sekian untuk tutorial pada pengisian aplikasi nilai versi 3.2.1 2020. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dijapri ke saya. Tadi di pop-up awal ketika membuka aplikasi ini ada nomor handphone atau email saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.